Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Eka Puji Rahayu. Saya mahasiswi UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya dari program studi Tadris Bahasa Inggris semester 4 dan kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ridho Riyadi MPDI. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai resensi dari buku Metodologi Studi Islam karya Profesor Dr. Haji Abodinata MA. Nah, dalam buku ini adapun identitas dari buku Metodologi Studi Islam, yaitu buku ini berjudul Metodologi Studi Islam. Buku ini disusun oleh Profesor Dr. Haji Abodinata MA. Buku ini diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada Jakarta. Buku ini dicetak pada tahun 2010 dan tebal halaman buku ini yaitu 481 halaman. Nah teman-teman, lalu kita masuk ke bagian sinopsis dari buku Metodologi Studi Islam, yang mana buku Metodologi Studi Islam yaitu merupakan sebuah karya yang sangat signifikan karena secara keseluruhan dari buku Metodologi Studi Islam ini berfokus ya kepada pembahasan metodologi ataupun metode-metode yang nantinya akan digunakan dalam mempelajari studi Islam. Nah, selain itu, metodologi dan metode-metode tadi itu juga nantinya akan berguna ketika kita akan melakukan penelitian terutama dalam bidang studi Islam, teman-teman. Pastinya buku ini juga memiliki tujuan, yang mana tujuan utama dari buku Metodologi Studi Islam ini tentunya akan membantu pembaca dalam memahami metodologi maupun metode-metode yang sudah dijelaskan tadi, yang mana pembahasan ini sangat berkaitan erat dalam mempelajari Islam. Nah, selain itu, teman-teman, dalam buku ini juga menyediakan adanya pembahasan yang teoritis, yang mana pembahasan teoritis ini sangat menjadi alat yang kuat ya untuk mendukung dari pengetahuan metodologi dan metode-metode tadi yang sudah dijelaskan. Dalam artian, di dalam buku Metodologi Studi Islam juga menegaskan kita juga perlu atau pentingnya membandingkan agama. Namun, nah ini yang perlu digarisbawahi, tanpa jatuh ke dalam jebakan pluralisme agama. Yang mana di dalam buku Metodologi Studi Islam ini juga disoroti signifikansi dari metodologi studi Islam, yang mana metodologi studi Islam itu juga merupakan suatu langkah-langkah yang terstruktur, direncanakan, dan metodologi studi Islam ini juga merupakan hasil dari eksperimen ilmiah yang mana untuk mencapai suatu tujuan, dan tujuan tersebut juga sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, dalam buku ini selain menjelaskan mengenai pengertian-pengertian, namun buku ini juga menjelaskan mengenai karakteristik dari metodologi studi Islam, yaitu seperti kebutuhan manusia terhadap agama, berbagai pendekatan dalam memahami agama, seperti pendekatan historis, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan kualitatif. Nah, selain itu, buku ini juga membahas tentang teori-teori ya. Jadi buku ini juga termasuk buku yang teoritis ya, teman-teman. Yang mana teori-teori tersebut juga teori mengenai penelitian agama, yang mana menjelaskan tentang berbagai model pendekatan-pendekatan dalam penelitian di bidang studi Islam. Nah, seperti contohnya yaitu adanya penelitian di bidang hadis, penelitian tafsir, penelitian ilmu kalam, penelitian fikih, penelitian tasawuf, penelitian sejarah Islam. Nah, bahkan juga ada materi yang sangat mungkin menurut kita itu berat ya, teman-teman, dan penelitian di bidang filsafat Islam, ilmu kalam ya tadi sudah jelaskan. Lalu adanya juga penelitian di bidang politik, yang mana dalam Islam ya politik itu juga penting ya, teman-teman. Kita juga penting, seperti contohnya ketika kita ingin memilih pemimpin, itu pun juga penting. Dalam Islam ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi juga dalam Islam ketika memilih seorang pemimpin. Selain
pembahasan yang teoritis yang membahas tentang teori-teori, metode-metode, karakteristik, lalu model-model pendekatan dalam penelitian. Di dalam buku ini juga ditegaskan bahwasanya pentingnya penerapan metodologi dalam mempelajari Islam. Nah, pengarang buku ini, Profesor Dr. Haji Abudinata MA, juga menegaskan bahwasanya jika kita menggunakan metodologi dengan sangat tepat, hal tersebut tentunya akan membantu kita dalam memperoleh dan pastinya kita dapat memahami sumber-sumber Islam dengan sangat baik ataupun dengan lebih baik lagi. Yang mana hal tersebut juga dapat merujuk ke dalam kita untuk pencegahan atau kita mencegah adanya kesalahan informasi atau kesalahpahaman ataupun kesalahan interpretasi, teman-teman. Dan yang terpenting dari buku ini juga, jika kita mempelajarinya dengan sangat baik mengenai metodologi, kita akan mendapatkan wawasan yang sangat luas tentang Islam. Nah, berdasarkan pembahasan tadi mengenai isi dari buku Metodologi Studi Islam, yang pastinya buku ini juga memiliki berbagai hal menarik bagi para pembacanya dong. Nah, hal menarik utama untuk para pembaca yang pasti dapat memperluas wawasan kita seputar metodologi studi Islam, yang mana metodologi studi Islam ini sangat penting kita pelajari, terutama untuk kita yang ingin melakukan penelitian di bidang studi Islam. Lalu adapun hal menarik lainnya, dalam buku ini juga dijelaskan secara detail mengenai metode penelitian. Dan buku ini juga tidak hanya menjelaskan mengenai metode penelitian, namun dalam buku ini juga dijelaskan mengenai teori-teori metode penelitian, teori-teori dalam model pendekatan, yang mana tadi adanya pendekatan historis, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan kualitatif. Serta dalam buku ini juga menjelaskan berbagai teori dalam karakteristik metodologi penelitian, yang mana hal ini juga sangat penting digunakan untuk studi Islam. Nah, hal ini juga tentunya dapat mendorong pembaca agar lebih efisien dan lebih efektif serta komprehensif dan tepat dalam memilih pendekatan untuk penelitian yang ingin mereka gunakan. Nah, meskipun buku ini memiliki banyak kelebihan-kelebihan serta memiliki berbagai hal-hal yang menarik bagi para pembacanya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, namun dalam buku Metodologi Studi Islam ini juga memiliki beberapa kelemahan ataupun kekurangan. Nah, adapun kekurangan ataupun kelemahan yang utama dalam buku Metodologi Studi Islam ini yaitu penjelasan secara keseluruhan. Penjelasan dalam buku ini yaitu terlalu berbelit-belit. Jadi pembahasannya itu kurang to the point, sehingga hal tersebut dapat membuat pembaca sulit untuk menemukan makna ataupun inti dari bacaan dan sulit untuk menyimpulkan dari suatu bacaan. Seperti contoh, jika pembaca membaca satu paragraf saja misal satu paragraf dalam buku ini, itu pembaca kemungkinan akan lebih sulit untuk mengambil intisari atau kesimpulan dari satu paragraf tersebut, karena tadi bahasanya itu pembahasan itu terlalu berbelit-belit, jadi kurang to the point. Nah, adapun kekurangan yang lainnya yaitu dalam buku ini bahasa yang digunakan itu terlalu akademis, sehingga dapat membuat pembaca itu sulit untuk mengetahui apa sih arti dari satu kata ini gitu. Dan yang mana juga hal ini tidak semua pembaca ini paham mengenai bahasa akademisnya, terutama bagi mereka yang mungkin kurang terbiasa dalam bahasa yang akademis, sehingga mereka akan lebih sulit dalam memahami, terutama dalam memahami hanya satu kata saja. Jika mereka sulit, itu juga akan menyulitkan mereka untuk memahami secara keseluruhan bacaan ataupun memahami
at least satu kalimat saja itu mereka akan kurang mudah gitu. Nah, adapun kekurangan, ini kekurangan yang lain dari buku ini, yaitu buku ini itu kurang memberikan adanya bukti nyata ataupun contoh yang konkret dalam penelitian yang sudah dibahas tadi. Jadi dalam buku ini tuh bukunya itu lebih terkesan terlalu teoritis gitu, jadi kurang adanya contoh-contoh. Jadi, kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari buku metodologi studi Islam ini, bahwasanya buku ini sangat menyajikan pandangan yang komprehensif, terutama tentang adanya berbagai metode-metode penelitian yang mana sangat relevan dalam studi Islam. Jadi dengan menggabungkan adanya berbagai metode-metode dan pendekatan tadi gitu, model-model pendekatan, pembaca itu akan diberi mengenai suatu pemahaman yang mana pemahamannya ini tuh lebih mendalam tentang cara melakukan penelitian yang efektif dalam bidang studi Islam tersebut. Jadi selain itu, buku ini juga sangat menekankan bahwasanya pentingnya adanya keselarasan antara metode penelitian yang dipilih dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Jadi dalam buku ini tuh juga menyebabkan atau sehingga para pembaca itu dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan barusan mengenai buku metodologi studi Islam ini, karya Profesor Dr. Haji Abdinata MA, tadi sudah saya jelaskan mengenai identitas buku, mengenai sinopsis dari buku ini, sinopsis ataupun inti dari apa yang dibahas dalam buku ini, lalu adanya kelebihan serta kekurangan dan kesimpulan. Jadi buku ini menurut saya sangat cocok bagi kalian para pembaca, terutama yang akan melakukan penelitian di bidang studi Islam. Karena tadi di dalam buku ini sangat komprehensif dijelaskan mengenai pengertian atau teori-teori dalam metode-metode penelitian, serta adanya berbagai model-model pendekatan seperti tadi pendekatan historis, pendekatan kuantitatif, serta pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan ini juga merupakan gerbang awal atau langkah awal kita dalam menentukan penelitian dalam suatu fenomena ataupun kejadian yang akan kita teliti. Nah, selain itu juga di dalam buku ini tadi kan menjelaskan secara detail mengenai berbagai karakteristik metodologi studi Islam. Jadi buku ini saya rekomendasikan kepada kalian para pembaca, terutama yang ingin melakukan penelitian dalam bidang studi Islam, yang ingin juga agar lebih penelitiannya tepat dan lebih baik sesuai dengan tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, terima kasih teman-teman, itu saja dari pembahasan saya mengenai resensi buku metodologi studi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.